ada Jumenul Suci Maharani yang akan menjadi host pada kali ini, dan juga ada narasumber kita tentunya sudah hadir ya bersama Dr. Filzah Amelia. Nah, kita sapa dulu. Halo dokter. Halo Suci. Bagaimana perjalanan kemarin dokter? Apakah ada hambatan? Aman ya, alhamdulillah aman. Nah, untuk bersama Dr. Filzah kita akan berbagi informasi kepada sahabat Rasidin semuanya tentang bagaimana pola makan yang sehat pada bulan puasa kali ini. Nah dokter, sebelumnya Suci menanya kita langsung aja boleh ya. Kebanyakan kalau dalam masyarakat Indonesia, khususnya mungkin daerah Sumatera Barat ini, kita itu berbuka puasa sering dengan makanan-makanan dan minuman yang manis. Nah, bagaimana sih, kenapa kok makanan manis itu jadi menu utama dalam berbuka puasa, dokter? Pandangan dokter bagaimana? Jadi sebenarnya kalau boleh kita pilih ya, berbuka dengan makanan yang manis sebenarnya sunnah loh. Sunnah kan ya. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa ternyata pembuka buka puasa kita itu, iftar kita itu adalah makanan yang manis. Cuman di satu sisi bergantung lagi dengan budaya, kebiasaan masyarakat setempat. Memang sebenarnya secara fisiologis badan kita saat kita berpuasa kan kita tidak mendapatkan energi dari makanan selama beberapa jam, hingga akhirnya kadar gula darah kita kan cenderung turun. Secara fisiologis tubuh kita membutuhkan sumber makanan, sumber glukosa untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, sehingga sehingga kebutuhan secara alam bawah sadar kita butuh untuk makan yang manis. Cuman pilihannya seringkali dihadapkan pada kebiasaan tadi gitu, kebiasaan masyarakat setempat. Nah, di era sekarang kebiasaan makan itu cenderung makan yang mudah, murah, dan menarik. Nah, makanan-makanan manis yang di sekitar kita itu kan semakin gampang dan murah ya untuk didapatkan. Jadi karena gampang untuk didapatkan, maka pilihan yang didapatkan oleh masyarakat itu yaitu makan-makan manis yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang pilihannya memilih makan manis yang seperti apa? Iya betul, apalagi kalau kurma ya dokter ya. Kebanyakan kalau dalam sunnah Rasul kan kurma ya. Nah, apa perbedaan dari kandungan kurma dan juga makanan-makanan manis yang olahan dengan kurma? Jadi sebenarnya kan kalau untuk kurma sendiri itu kan termasuk salah satu makanan alami ya. Dan luar biasanya Allah itu menciptakan satu jenis makanan itu tidak hanya mengandung satu nutrisi tunggal aja. Artinya kalau misalnya kurma mengandung gula saja, tapi kurma itu sebenarnya mengandung karbohidrat, tapi juga mengandung serat, kemudian vitamin, mineral, dan lainnya. Sedangkan pemanis yang buatan cenderung hanya mengandung gula saja tanpa kandungan nutrisi yang lain, jadi zero nutrition. Jadinya kalau untuk makanan yang alami seperti kurma tadi sebenarnya bagus untuk dikonsumsi karena dia menyediakan sumber glukosa, tapi dalam waktu yang perlahan, disertai dengan sumber nutrisi yang lain seperti serat, sehingga dia mudah untuk dicerna. Jadi lonjakan gula darah di dalam badan kita tidak terlalu drastis. Kemudian penyerapan makanan juga terjadi secara perlahan dan optimal. Berbeda dengan gula rafinasi gitu ya, gula-gula yang biasa terdapat pada makanan-makanan ultra processed food misalnya MPF, itu cenderung hanya mengandung gula buatan saja, meningkatkan kadar glukosa kita secara cepat, tapi juga susah untuk dicerna. Cepat untuk dicerna, kemudian susah untuk dicerna, kemudian gampang untuk turun kembali. Nah, setelah berenergi secara cepat pula, kita juga gampang untuk lemas, capek, kemudian lapar kembali. Jadi energi mudah hilang ya. Betul. Kalau untuk kurma sendiri kan itu makanan yang baik ya untuk kita konsumsi dokter. Tapi ketika kurma itu secara berlebihan dikonsumsi, apakah ada efek juga untuk tubuh kita? Sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke hadis riwayat Tirmizi gitu ya, Rasul itu sudah berpesan nih sama kita,
kalau makanan itu sebenarnya adalah makanan yang kita butuhkan itu adalah makanan yang cukup untuk menegakkan tulang punggung kita. Artinya setelah dia bisa menutrisi badan kita, fungsi utama adalah kita mampu dan kuat untuk beribadah. Apapun itu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi, mau itu kurma, mau itu makanan yang lainnya, kalau dikonsumsi dalam kadar yang wajar, yang cukup, dia akan memberikan manfaat. Tapi andaikan dia berlebihan, tentu lebih mudaratnya ya, yang banyak ya. Nah begitu, berarti kalau kurma, walaupun itu kurma atau makanan lainnya, kita tidak boleh konsumsi secara berlebihan. Sebatas wajarnya saja ya dokter ya. Dan untuk tips dari dokter ya, ada nggak makanan yang mungkin lebih baik kita konsumsi saat berbuka puasa selain dari kurma? Sebenarnya kalau untuk makanan yang ada di negeri kita, itu kan sudah beragam sekali ya. Kurma itu salah satu makanan umum. Tapi tidak menutup kemungkinan jenis makanan yang lain itu punya manfaat yang berbeda-beda yang saling melengkapi. Jadi tidak ada the only one superfood, itu nggak ada yang hanya satu makanan tunggal kemudian mengandung seluruh nutrisi, itu nggak ada. Jadi kita butuh semuanya. Jadi saat kita berbuka puasa sama seperti kondisi keseharian kita yang lainnya, selain kita butuh makanan yang mengandung karbohidrat, kita juga butuh protein, kita butuh lemak baik, kita butuh mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk lengkapi badan kita dengan hidrasi yang cukup. Jadi jangan tinggalkan salah satu makanan kemudian menggunakan makanan yang lain. Makanan manis mungkin sebagai pembuka, tapi selanjutnya sebagai sumber energi yang lain kita butuh zat-zat yang lain. Nah kalau di bulan puasa itu kan dijadikan ajang untuk diet sebenarnya ya dokter, kebanyakan seperti itu ya. Termasuk suci sendiri mungkin ya. Tetapi ajang untuk diet ini kebanyakan dari orang-orang mungkin ya tidak diet itu tidak sehat nih. Contohnya dalam sahur, mereka nggak sahur nih dokter. Mereka nggak sahur dan saat berbuka pun mereka cuma minum yang namanya gula tadi seperti kayak teh. Itu dalam metabolisme tubuhnya gimana sih dokter? Apalagi kan kalau berat badan pasti turun ya dokter. Cuma efeknya untuk tubuh kita ya dok. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke fisiologis badan kita. Iya. Sebenarnya puasa itu menyehatkan, tapi hati-hati jangan salah niat. Ya, puasa itu untuk menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Jadi bukan hanya semata-mata untuk menjadikan kita kurus. Padahal sebenarnya kan kurus itu bukan tujuan utama kita ya. Tujuan utama kita adalah sehat, memberikan hak tubuh kita untuk menjadi sehat hingga akhirnya kita bisa beribadah secara maksimal. Nah, dalam puasa ini sebenarnya Allah tuh memberikan kesempatan kita untuk detoksifikasi kan ya. Selama ini pola makan kita mungkin over gitu ya, over jenisnya, over kalorinya, over jumlahnya, hingga akhirnya makanan kita itu berlebihan. Pernah nggak dengar ada salah satu hadis Nabi yang bilang kalau mayoritas penyakit itu sebenarnya dari lambung. Nah, salah satu cara untuk detoksifikasinya adalah menahan lambung itu dari makanan. Jadi membuat badan kita itu merasakan rasa lapar hingga akhirnya kita itu punya rasa berkesadaran atau cukup terhadap makanan. Karena kan kalau berlebihan pasti banyak mudaratnya ya. Nah, yang kita bahas tadi, kalau kalau pola hidup yang sehat, sebenarnya diet itu kan bukan untuk mengurangi makanan ya, tapi diet itu adalah mengatur pola makan kita sesuai dengan gizi seimbang. Saya juga masih belajar sih, kita semua masih belajar kan gimana caranya untuk memberikan nutrisi hak tubuh kita terhadap nutrisi yang optimal. Ya, jangan lupa ingat kalau sahur itu punya keberkahan, sayang untuk dilewatkan. Sahur itu selain, bahkan kalau misalnya hanya seteguk air itu juga mengandung keberkahan kan ya. Jadi niatkan itu adalah salah satu ibadah kita untuk memberikan nutrisi bagi kita supaya tidak terlalu lelah gitu. Karena apalagi kalau misalnya kita menjalani puasa kan 13 jam, juga tambah aktivitas kegiatan.
jangan sampai kita ngerasa loyo, nggak bersemangat. Padahal sebenarnya kalau orang-orang berpuasa tuh harusnya lebih semangat. Ingat kan dulu tuh banyak perang-perang zaman Nabi itu dilakukan di bulan Ramadan saat berpuasa. Nah, kemudian saat kita berbukalah dengan mindful gitu, dengan berkesadaran. Ya. Mindful eating itu kan mencegah emotional eating. Jadi seringkali kan kalau kita kalau kita puasa nih, ya godaan-godaan kita kalau lagi mencari takjil, pembukuan tuh apa? Lapar mata kan ya, semua pingin semua pingin dilahap gitu. Rasanya ini enak. Beli semua ya? Iya, semuanya dibeli. Padahal sebenarnya kita hanya butuh, ibaratnya kalau misalnya kita puasa kira-kira dari jam 6 ke jam 5 ke jam 6 lebih, kira-kira 12-13 jam ya misalnya. Kita hanya butuh waktu 12 menit untuk mengenyangkan badan kita. Ternyata hanya butuh waktu sedikit untuk mengenyangkan rasa lapar kita yang sedemikian lama. Iya. Maka sebenarnya sering nggak kita udah banyak terhidang makanan gitu ya semeja, tapi ternyata kita hanya kenyang dengan satu porsi makan saja. Bahkan dengan air putih aja nih tuh. Kalau air putih kan ini belum kenyang gitu ya. Maksudnya kalau dengan satu porsi insya Allah sudah mampu mengenyangkan perut kita. Iya. Mungkin itu balik ke keseharian kita. Ternyata manusia itu atau mungkin kita ya seringkali makan itu sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya, kebanyakan seperti itu. Ya, we eat what we want, not what we need. Iya. Jadi apa aja yang dimakan, padahal sebenarnya badan kita tuh nggak butuh itu. Kita hanya butuh satu porsi saja, dan pastikan satu porsi itu cukup nutrisinya. Jadi kalau misalnya nih buka dari yang seperti Suci bilang, buka hanya pakai teh manis aja. Teh manis cuman isinya gula rafinasi pula, zero nutrition. Habis itu setelah minum gula, ingat loh tanin itu dia menghambat penyerapan zat besi. Tanin yang dalam teh justru akan menghambat penyerapan zat besi dari makanan-makanan, terutama protein. Nah, jadi jangan sampai kita itu hanya mengejar penurunan berat badan, karena dalam tubuh kita ini kan ada air, ada lemak, ingat ada otot. Ya, otot itu juga butuh dimakan kan, dan nutrisinya bukan gula. Dalam satu hari berpuasa ya, kita udah sahur hingga kita 13 jam untuk menahan ya. Dan waktu berbuka itu kebanyakan dari kita ini saat kita minum, kenapa perut langsung terasa kembung gitu? Perut terasa kembung. Gimana sih cara kita untuk mengatasi agar metabolisme tubuh kita itu lancar dalam menerima kekosongan perut? Tadi itu kita makan kan, terus kekosongan perut tadi agar tidak. Jadi kan selama 13 jam itu perut kita tuh kosong ya. Iya. Makanan. Balik lagi sebenarnya itu ke sunah Masuk ya. Makan dengan bukan dengan manis, tapi manis yang juga mengandung serat. Perlahan, nggak langsung menjual gitu ya. Lapar mata langsung dia adalah semua gitu kan ya. Kalau adalah semua, otomatis lambung kita juga kaget. Tapi kalau misalnya kita lakukan dengan perlahan, berikan waktu terhadap tubuh kita untuk mencerna makanan, jadi tidak secara cepat, itu juga cara untuk mengurangi rasa kembung tadi. Ingat di tubuh kita kan kalau saya bilang sepertiga makan, sepertiga isinya air, sepertiga lagi nafas atau udara. Jadi harapannya ketiga bagian atau 3 porsi dari lambung kita ini terisi dengan sepatutnya. Bahkan saat kita lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Pun saat kita lapar makannya harus perlahan, jangan langsung hantam gitu kan ya. Kalau udah hantam babak belur nanti. Karena kebanyakan dari kita itu balas dendam gitu. Iya. Jangan sampai itu dijadikan sebagai ajang balas dendam. Karena kalau misalnya tubuh kita ngerasa nih udah lapar nih, udah fasting seharian,
tiba-tiba mendapatkan pasokan energi secara mendadak, tubuh kita tuh akan membaca, oh ini harus disimpan sebagai energi. Jadi suatu saat kalau misalnya mau puasa lagi, tubuh kita tuh nggak kalap nih mencari sumber energi. Jadi akhirnya responnya malah disimpan, bukan dicerna secara tanpa, tapi langsung disimpan. Bayangkan kalau misalnya kita makan, kalori banyak nih, langsung disimpan. Ya udah, justru bukannya turun berat badan kita, malah justru naik cepat dalam waktu yang singkat. Itu otomatis tubuh kita terutama pankreas itu juga akan kerja keras tuh untuk menghasilkan insulin untuk untuk menghasilkan insulin untuk mencerna si gula darah tadi menjadi glikogen dalam tubuh kita atau gula otot. Kalau misalnya insulinnya itu nggak maksimal diproduksinya, otomatis ya gula darah itu ya banyak beredar di dalam tubuh kita hingga akhirnya menyebabkan resistensi insulin, dan itu menjadi salah satu faktor resiko penyebab diabetes. Kalau kebenaran kita makan banyak itu jadi ngantuk. Iya. Karena metabolisme tubuh kita akan melambat, kita akan jadi ngantuk. Yang paling tadi tinggal pasti. Nah, jangan sampai kan ya. Iya. Kita mengejar makan gitu, tapi sebenarnya kan ibadah yang harus kita jaga itu ibadah keseharian. Salah satu sarana kita untuk meningkatkan meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita ya. Jadi jangan sampai gara-gara baru makan waktu buka gitu, akhirnya keteteran tuh ibadah. Sayang banget kan? Sayang banget tinggal gitu. Nah, kalau untuk space kita makan dok, saat berbuka itu kan diiringi dengan makanan ringan. Contohnya seperti yang misalnya seperti kurma. Dan saat kita mau beribadah di Isya dan Tarawih, apakah boleh nih kita makan pada pukul 10 malam ya? Nggak masalah ya? Kalau makan berat? Iya, makan seperti nasi gitu. Kalau makan yang berat mungkin kalau bisa kan lebih diawalkan, karena semakin malam sebenarnya kalau dilihat dari jam biologis tubuh kita, malam itu adalah waktu istirahat. Jadi berikan tubuh kita itu waktu untuk beristirahat. Langkah baiknya kalau misalnya makan berat itu lebih diamalkan. Kalau mungkin waktu sudah mendekati jam tidur, baiknya kan 2 jam sebelum tidur tidak makan berat ya. Khawatirnya karena kalau misalnya makan berat di 2 jam sebelum tidur itu resiko untuk GERD itu meningkat tuh. Nah, jadi jangan sampai tubuh kita itu jadi lebih kerja keras untuk mencerna makanan, padahal sebenarnya adalah hak tubuh kita itu untuk istirahat gitu. Karena kan semakin malam metabolisme kita itu kan semakin turun, dan secara fisiologis memang itu adalah waktunya tubuh kita itu untuk istirahat. Kan kuciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Nah, jadi dalam makanan manis itu tuh harus dibatasi juga. Apapun itu makanan manis dalam bentuk apapun, sahabat Rasidin harus dibatasi. Dan untuk sahabat Rasidin yang lagi diet mungkin jangan lupa jaga pola makan ya. Jangan hanya mengurangi makanan tadi ya dokter, lebih ke menjaga pola makan sehat. Boleh kita break sebentar ya dokter ya? Break sebentar sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Halo sahabat Rasidin, kembali lagi dalam sesi kedua pada talk show kita pada hari ini bersama Dr. Filzah Amalia dan juga saya Jimenul Suci Maharani, masih seputar tentang pola makan sehat. Nah dokter, Suci ingin bertanya nih pada dokter ya, dan juga mungkin ini rekomendasi untuk sahabat Rasidin kita dari menu berbuka puasa yang baik dan juga sehat dan juga ideal tentunya dokter. Bismillah ya. Jadi kalau kita berbuka, baik lagi seperti tadi rekomendasinya, berbukalah dengan yang manis. Nah, tapi pilihlah manis dengan bijak. Mungkin dengan kita buka dengan kurma, makan kurma dengan yang ganjil, dengan perlahan. Kemudian jangan lupa untuk menghidrasi badan kita.
dengan air putih boleh, dengan air kelapa boleh, mencegah dehidrasi dan mencukupi elektrolit kita yang kurang mungkin, dan air yang alami boleh dengan minuman yang lain, asalkan jangan yang terlalu manis. Kemudian berilah jeda sejenak untuk badan kita itu mengoptimalkan pencernaan gitu ya, sebelum kita masuk ke menu utama. Kan kalau menu utama, balik ke rekomendasi Menkes ya, isi piringku harus ada nih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu contohnya nasi, tapi jangan hanya nasi nih, mentang-mentang kita orang Padang harus nasi kan. Kayak ada kentang, kemudian ubi, jagung, dan yang lain-lainnya. Jadi ada banyak variasi karbohidrat kompleks, jadi nggak harus nasi. Kemudian protein baik hewani maupun nabati. Kalau yang hewani boleh dari ayam, telur, daging sapi, daging kambing, ikan, segala macamnya, segala jenis ikan ada banyak ya, silahkan kita pilih untuk bicara. Dengan berbagai macam proses masaknya, boleh dengan segala macam cara. Tapi pastikan cara masaknya itu cara masak yang sehat gitu sih. Kemudian jangan lupa pula protein nabatinya. Lemak baik bisa dari santan, kemudian minyak zaitun mungkin, dan minyak lain, atau mungkin dari buah seperti alpukat ataupun kacang-kacangan ya. Dan jangan lupa untuk melengkapi serat vitamin dan mineral yang banyak pada sayur dan buah. Biasanya kalau misalnya kita makan sayur itu hanya sejumput, tapi ternyata kalau di rekomendasi isi piringku itu sayur dan buah itu sepertiga dari porsi piring kita. Jadi untuk memberikan serat yang cukup kita butuh sayur dan buah. Nah, seandainya kita masih merasa lapar di antara jeda makan ataupun di antara waktu aktivitas, bisa kita pastikan cemilan badan kita itu cemilan yang sehat. Bisa dengan macam-macam ya, mulai makanan-makanan yang ada di sekitar kita, mulai mungkin jagung atau mungkin ngemil apa ya, ngemil protein ataupun yang buah misalnya, itu bisa jadi opsional. Tapi usahakan untuk menghindari tepung-tepungan, goreng-gorengan yang berlebihan ya, karena pastinya itu akan membuat begah dan nutrisi juga, lemak trans yang terlalu banyak kan juga tidak baik ya untuk badan kita. Dan pastikan hidrasi badan kita itu dengan cukup, jangan sampai kita dehidrasi. Jadi minimal 2 liter atau sesuai dengan berat badan kita. Jadi cara gampangnya pastikan sampai urin kita itu jernih. Kalau misalnya masih pekat, berarti badan kita masih dehidrasi. Jadi berikanlah makanan yang baik untuk tubuh kita, karena balik lagi seperti tadi ya, eat what we need, not only what we want. Dengan pola makan yang sehatnya ya dok ya, dengan penuhi kebutuhan sesuai dengan porsinya. Dan juga dari dokternya bilang disiplin itu sesuai dengan Kemenkes. Jangan lupa diterapkan oleh sahabat Residin di rumah semuanya. Dan kita berada di akhir sesi nih dokter ya. Tak terasa ya, sudah sekitar 25 menit lebih kebersamaan kita pada hari ini. Dan untuk sahabat Residin, kesehatan itu adalah investasi jangka panjang dan investasi termahal tentunya ya dokter ya. Dan jarang orang dapatkan. Bahkan kita saat orang sakit pun mengeluarkan biaya yang bahkan untuk sembuh. Kita yang sekarang udah sehat, tetap dijaga kesehatannya gitu. Nah untuk sahabat Residin, saya sebagai host Jumenul Suci Maharani mohon pamit undur diri, dan juga terima kasih kepada Dr. Filza Amalia yang telah menemani